Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam hubungan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kalau ada komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin kembali membacakan dari salah satu kisah yang sudah teman-teman bagikan. Jadi terima kasih kali ini dari Adi yang sudah men-sharingkan kisahnya. Oke, saya akan langsung coba membacakannya. Halo, nama aku Adi. Usiaku saat ini 39 tahun. Dan saat bertemu TF, aku berusia 38 tahun. Aku tinggal di Jakarta. Aku sudah punya satu anak, usia 10 tahun, dari istriku sekarang. Hidupku selama ini ya termasuk biasa-biasa aja. Nggak ada yang terlalu menarik untuk diceritakan. Semua terkesan datar-datar aja. Selama 38 tahun, hidupku tidak ada cerita yang terlalu bisa dikatakan wah untuk diceritakan. Mungkin hanya cerita sekitar pernikahanku aja yang bikin wah keluargaku dan keluarga istriku. Karena keputusan kita yang untuk menikah saat itu, dibilang wah karena pernikahanku membuat syok keluargaku. Istriku sendiri saat itu merupakan orang yang sangat temperamental. Mudah sekali marah atau tersinggung. Meskipun dia orang yang ceria. Kadar emosinya membuat keluargaku bahkan keluarganya sendiri banyak merasa kecewa dengannya. Dan terutama keluargaku karena aku memutuskan memilih dia. Entah kenapa aku sendiri suka bingung kenapa aku memilih dia. Semua ini karena keputusanku dulu yang bisa dibilang terburu-buru dan masih dipenuhi dengan idealisme saat aku menikah. Dan hanya berpikir semua orang itu bisa berubah. Jenis hubunganku bersifat karmik dengan istriku. Aku pun karmik buat dia. Aku sudah punya satu anak usia 10 tahun dari istriku sekarang. Oke, jadi Adi ini dia sudah berumah tangga dan punya anak 10 berusia 10 tahun dari istri yang sekarang, dan mungkin tidak banyak cerita saat pernikahan ini dengan istrinya yang sekarang. Oke, saya lanjut aja. Padahal dulu aku banyak dekat dengan wanita-wanita lain yang lebih bisa dibilang normal, dalam tanda kutip, tingkat emosinya. Jadi, dulu sebenarnya banyak ketemu dengan wanita-wanita lain yang mungkin secara emosional lebih stabil gitu lah ya. Saat masih kuliah, lalu mengapa aku memutuskan menikahi istriku? Entahlah, seperti ada sesuatu yang seakan mengarahkanku untuk memilihnya, menjadi pasangan hidupku. Entahlah mengapa demikian. Tapi cerita di atas ternyata hanya prolog saja buatku. Cerita sebenarnya ternyata baru dimulai saat aku bertemu dengan TF-ku. Awalnya di bulan April 2021. Aku mendapat kabar bahwa ibu mertuaku yang tinggal di Bengkulu meninggal dunia. Lalu aku dan istriku memutuskan untuk pergi ke Bengkulu. Singkat cerita, aku akhirnya bertemu keluarga besar istriku di Bengkulu. Dan inilah perjumpaan pertama kali dengan TF-ku. Dia adalah keponakan istriku sendiri. Anak pertama dari abang istriku. Usianya saat itu 13 tahun. Namun saat itu karena dalam suasana duka dan ramai sekali dengan sanak saudara istriku, aku belum merasakan apa-apa. Sebagai catatan, perjumpaan itu adalah yang pertama kali aku dengan keponakan istriku karena sebelumnya aku melihatnya saat masih berusia 1 tahun. Namun entah kenapa, ada satu momen saat melihatnya di usia 1 tahun tersebut, teringat jelas sekali sampai saat ini. Lalu saat melihatnya di usia 13 tahun, hanya dialah yang entah kenapa sangat mencuri perhatianku di saat-saat rumah mertuaku penuh riuh dengan orang-orang yang berdatangan karena memakai adat Batak. Saat itu aku belum merasakan apapun. Ya, jadi di sini Adi ternyata pasangan TF-nya justru adalah keponakannya sendiri. Jadi keponakan dari keluarga istrinya gitu ya. Jadi secara hubungan darah memang tidak ada ya, dan terpaut usianya yang sangat jauh gitu ya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi yang perbedaan usia yang sangat jauh gitu ya. Ya, saya akan lanjutkan. Saat di Bengkulu, aku menginap di sebuah hotel. Dan keluarga abang istriku juga ajak menginap bareng sekeluarga. Saat itu, entah ada perbincangan apa antara istriku dan keluarga abangnya, akhirnya ada janjian kalau keponakan istriku, dalam kurung TF gitu ya, TF-nya si Adi ini, akan main ke Jakarta saat liburan sekolah di bulan Juni 2021. Saat ibu mertuaku meninggal, saat itu adalah suasana COVID PPKM level 1. Jadi orang-orang masih bisa memiliki mobilitas untuk kemanapun tanpa aturan yang ketat.
Singkat cerita, akhirnya aku kembali ke Jakarta, dan di bulan Juni 2021, tepat sehari sebelum ulang tahun istriku, TF-ku datang ke Jakarta sendirian dengan menggunakan pesawat. Tadinya dia berencana datang dengan adiknya, namun ternyata adiknya takut diswab karena masih kecil. Saat itu berusia 7 tahun. Akhirnya tidak jadi ikut ke Jakarta. Saat bertemu di bandara, kesan pertama yang terlihat adalah anak ini pendiam, jutek, dan hanya bicara jika ditanya saja. Mungkin sangat canggung karena aku maupun istri memang baru pertama kali secara dekat bertemu dengannya. Sebagai catatan, aku dan istriku sudah lama sekali tidak mengunjungi Bengkulu sejak kita menikah. Jadi aku tidak pernah tahu sama sekali bagaimana karakter keponakan istriku ini. Rencananya keponakan istri ini akan tinggal di Jakarta selama liburan sekolah selama 2 hingga 3 minggu. Selama masa-masa awal TF di Jakarta, aku tetap masih belum merasakan apapun selain rasa canggung. Saat itu aku belum tahu sama sekali apa itu TF, dengar pun belum pernah. Lalu secara tidak sengaja, pada akhir bulan Juni 2021, aku dan istriku terpapar COVID yang mengharuskan aku dan istriku melakukan work from home selama sebulan. Ya, jadi setelah mengunjungi keluarga istrinya, gitu si Adi ini, akhirnya keponakannya ini yang ternyata twin flame-nya juga, dia pada bulan Juni 2021 dia untuk liburan, dia mau liburan ke Jakarta dan tinggal di rumah si Adi ini. Ya, jadi nginep di sana gitu. Dan ternyata di bulan Juni Adi dan istrinya ini dia harus terpapar COVID-19. Jadi harus selama sebulan tuh di rumah terus. Oke, saya lanjut. Saat itu ternyata kasus COVID Delta tiba-tiba sangat melonjak tinggi sekali. Dan PPKM pun langsung meroket ke level 4. Karena PPKM jadi level 4, otomatis keponakan istri jadi tidak bisa pulang ke Bengkulu. Ditambah, dia juga akhirnya ikut terpapar COVID karena kita serumah. Rencana awal 2 hingga 3 minggu di Jakarta akhirnya diundur. Untungnya sekolahnya di Bengkulu mengadakan kegiatan belajar secara full online. Jadi TF-ku masih bisa ikut belajar secara online. Aku dan istri menjalani work from home selama sebulan penuh. TF dan anakku juga belajar secara online. Saat itu di bulan Juli 2021, aku terbiasa bekerja work from home di meja komputer. Dan di samping meja komputer ada satu meja lagi yang biasa digunakan TF-ku untuk sekolah online. Jadi kita selalu bersebelahan. Dari situ kita mulai dekat satu sama lain dan TF-ku juga mulai terbuka dan tidak jutek lagi. Entah kenapa TF-ku malah jauh lebih dekat denganku ketimbang dengan istriku. Mungkin karena TF-ku tahu kalau istriku punya sifat temperamen, jadi dia agak segan dan males dengannya. Saat TF belajar dan sementara aku bekerja, kita malah lebih banyak ngobrol atau bahkan bercanda. Karena kita selalu bersebelahan. Saat itu belum ada perasaan yang mendalam, tapi dalam hati aku merasa kok kayak nggak sulit memahami TF-ku. Seakan seperti mudah bagiku untuk memahaminya. Bahkan ketika saat TF-ku sedang bad mood karena sebenarnya dia punya kepribadian ganda. Seakan tetap bukan hal yang sulit untuk mengerti dirinya. Bahkan aku adalah orang pertama di hidupnya yang bisa menebak kalau TF-ku punya kepribadian ganda. Saat itu sudah mulai ada perasaan sedikit di hatiku kalau aku takut kehilangannya. Oke, jadi di sini ceritanya yang awalnya ternyata 2-3 minggu, ya karena masa-masa PPKM saat itu, dan saat itu di keluarga si Adi ini, dia sekeluarga mungkin terkena COVID, jadinya si twin flame-nya dia nggak bisa kembali pulang. Dan kebetulan memang sekolahnya pun menerapkan belajar online gitu. Jadinya itu kayak seolah-olah disetting gitu. Jadi bener-bener akhirnya yang rencananya bareng adik pun gitu kok ternyata harus sendirian juga gitu, dan harus online bareng gitu. Dan akhirnya memang jadi seolah-olah kayak didekatkan karena situasi gitu. Semua tuh kayak kayak soalnya disetting betul-betul dari yang harus ke Bengkulu dulu, terus akhirnya jadi diputuskan kalau si TF-nya ini akan main ke Jakarta. Dan ternyata di Jakarta itu yang rencananya 2-3 minggu malah molor panjang karena terjadi ya PPKM seperti itu gitu, pembatasan secara ketat gitu. Dan kebetulan pun
dua-duanya harus online, dan akhirnya justru itulah momen-momen keduanya bisa lebih dekat lagi, saling mengenal lagi gitu. Itu kayak bener-bener kayak di setting, semuanya kayak udah bener by setting gitu. Oke, saya lanjutkan. Saat itu sampai akhir bulan Juli 2021, TFku masih belum bisa pulang ke Bengkulu karena menunggu pulih dari COVID. Meskipun badannya sudah tidak merasa sakit lagi. Sekalian menunggu vaksin yang pertama. Akhirnya jadwal pulang ke Bengkulunya diundur lagi. Sampai sudah mendapat vaksin ke-1, saat itu sudah memasuki bulan Agustus 2021. Di bulan Agustus, aku sudah mulai bekerja lagi karena kantorku tidak mengadakan kegiatan work from home. Meskipun masa COVID Delta belum selesai, vaksin COVID yang ke-1 baru bisa didapat di pertengahan bulan Agustus 2021. Akhirnya TFku bisa mendapat vaksin yang ke-1. Ternyata setelah divaksin yang ke-1, mamanya malah meminta sekalian saja vaksin yang kedua di Jakarta juga, supaya bisa sama jenis vaksinnya. Hal itu ternyata membuat kepulangan TFku ke Bengkulu kembali ditunda. Sampai dapat vaksin yang kedua. Yang jaraknya tentu aja minimal sebulan setelah vaksin yang ke-1. Saat itu aku belum sadar kenapa kepulangannya ke Bengkulu selalu tertunda. Aku hanya menganggap sebagai suatu hal yang biasa saja. Tanpa sadar juga aku semakin dekat dengan TFku. Meskipun masih usia 13 tahun, tapi entah kenapa kok seakan jiwanya itu bukan jiwa seusianya. Seakan jiwa tua dan kadang dia bisa diajak ngobrol untuk membahas masalah yang biasa dibicarakan oleh orang dewasa. Tapi tentu saja hanya denganku obrolan atau bahasan tersebut. Begitu ngobrol dengan istriku, dia seakan menjadi anak normal yang usianya memang beneran 13 tahun. Aku dan TFku punya kesamaan, suka pada hal-hal yang berbau psikologi. Suka sama warna biru langit, cara mencuci piring yang sama, suka dengan hewan piaraan, cara memandang satu masalah yang sama, dan beberapa hal lainnya. Menjelang akhir bulan Agustus, rumahku akan direnovasi besar-besaran. Karena memang sudah direncanakan sejak bulan-bulan sebelumnya. Karena mau direnovasi besar-besaran, maka aku dan keluargaku harus mengungsi dulu sekitar 1-2 bulan ke rumah orang tuaku yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari rumahku. Biasanya aku hanya berjalan kaki menuju rumah orang tuaku. Aku memiliki sepasang kucing di rumahku yang sepertinya tidak mungkin diajak mengungsi karena kucingku terbiasa hidup di luar rumah. Jadi mau nggak mau setiap pagi dan malam aku harus memberi makan kucing-kucing tersebut langsung ke rumahku. Nah, momen inilah yang membuat aku dan TFku semakin dekat karena dia selalu meminta untuk ikut denganku memberi makan kucing-kucing tersebut. Kalau tidak diajak, dia malah suka ngambek. Otomatis di rumahku yang sedang direnovasi hanya ada aku dan TFku berdua saja. Karena tukang-tukang bangunan pun kalau pagi belum datang. Dan kalau sore sudah pada pulang. Kita banyak sekali bercerita. Ngobrol, bercanda, tertawa, berbagi banyak lagu kesukaan. Bahkan bertengkar dan menangis di rumah yang direnovasi tersebut. Hal itu berlangsung selama sebulan lebih, sepanjang bulan September hingga pertengahan Oktober 2021. Entah kenapa rasanya meskipun masih 13 tahun, dia sangat bisa memahamiku. Dan juga sebaliknya. Ada rasa seakan diri ini menjadi sangat sempurna, perasaan yang belum pernah sama sekali aku rasakan sebelumnya, meskipun di usia yang tidak muda lagi. Pokoknya aneh sekali. Aku pun bisa tahu dengan mudah apa maunya. Tapi di samping itu, aku juga punya rasa takut yang luar biasa karena perasaan yang aku rasakan itu. Ya, wajar saja, karena aku sudah berkeluarga, dan TFku ini hanya seorang gadis remaja, keponakan istriku yang baru berusia 13 tahun. TFku juga merasa hal yang sama denganku. Sangat terlihat dari sikapnya yang kelihatan sangat bahagia dan belum pernah sebelumnya. Tawanya pun sangat lepas seperti tanpa beban. Dalam belajar pun dia jadi jauh lebih bersemangat. Namun dalam benaknya seperti ada sesuatu bentrokan antara perasaan dan logika yang luar biasa. TFku ini juga sebenarnya punya kehidupan yang rumit, karena keadaan keluarganya yang menurut dia tidak harmonis. Karena hubungan mama papanya bersifat karmik. Sering bertengkar, dan hubungan dia dan mamanya pun bersifat karmik. Otomatis dia merasa tidak punya tempat sandaran jika ada masalah di keluarganya. Dan saat berada di Jakarta, dia seakan senang sekali, apalagi sudah dekat dan mengenalku lebih jauh. Di bulan Agustus tersebut, setelah vaksin yang kedua, ternyata kepulangannya ke Bengkulu harus tertunda lagi. Setelah divaksin yang kedua, lalu di swab,
karena naik pesawat saat itu masih harus menunjukkan hasil swab. Hasilnya malah menunjukkan hasil reaktif lagi. Ya, wajar saja, karena mungkin baru divaksin. Akhirnya harus dites swab lagi minimal 14 hari kemudian. Kejadian ini akhirnya membuat perselisihan antara mamanya dan istriku. Karena istriku dianggap oleh mamanya sengaja menunda kepulangan anaknya. Padahal yang terjadi adalah hasil swab yang reaktif sehingga tidak akan bisa naik pesawat. Sedangkan tiket sudah dibeli. Dan terjadilah perang dingin antara mamanya dan istriku. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi seakan-akan kepulangannya itu terus diundur gitu. Itu kayak seolah-olah bener-bener udah diatur gitu. Jadi akhirnya nggak bisa pulang lagi. Akhirnya kayak waktu kebersamaannya kan jadi lebih panjang seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2021, TF-ku bisa pulang ke Bengkulu. Setelah diswab ulang dan hasilnya non-reaktif. Sebenarnya sangat berat buatku melepas kepulangannya ke Bengkulu. Tapi aku hanya bisa menerima kenyataan tersebut. Saat itu, aku masih belum menyadari kenapa kepulangannya ke Bengkulu selalu tertunda. Dari rencana awal 2-3 minggu di Jakarta, menjadi hampir 4 bulan di Jakarta. Setelah dia di Bengkulu, aku masih berhubungan intens dengannya setiap hari melalui aplikasi chat. Sering chat, telepon, bahkan video call kalau lagi sempat. Saking intensnya, bahkan seakan aku punya 2 dunia yang harus aku jalani secara bersamaan. Rasa sayang yang luar biasa bercampur dengan dilema yang begitu besar. Saat chat, kita masih sering bertukar lagu. Lagu-lagu yang kita share hampir semua punya arti yang sangat mendalam. Bahkan dia men-share lagu-lagu yang seharusnya didengar oleh orang dewasa yang isinya tentang berbagai permasalahan hidup. Bukan lagu-lagu untuk anak seusianya. Saat chat pun, dia seringkali mengeluarkan kalimat-kalimat atau statement-statement yang seharusnya hanya bisa diucapkan oleh orang yang sudah dewasa. Sampai saya sering berkata kepadanya, "Kamu ini isinya apa sih? Kok aneh, aku bisa ngerasa sampai segininya. Apa kita pernah ketemu sebelumnya?" Cuma karena aku masih belum mengerti apa-apa, maka aku hanya bisa merenung saja perkataanku tadi. Seakan dia adalah kepingan puzzle yang selama ini aku cari. Benar-benar pas untuk menutupi sisi jiwaku yang kosong. Sebenarnya apa yang sedang aku lakukan ini? Kenapa rasa sayang ini sangat kuat sekali sampai aku sendiri nggak bisa menahannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sering bertanya-tanya demikian. Bahkan sehabis chat yang panjang-panjang pun, kadang aku suka tiba-tiba ingin menangis sendiri. Hal itu sering sekali terjadi saat aku sedang berada di kantor dan toilet. Menjadi sahabatku untuk tepat menangis di saat itu. Ya, jadi si TF-nya ini, sekalipun dia masih berusia 13 tahun, ternyata dia punya pemikiran atau sifat yang mungkin seperti justru orang dewasa gitu ya, seperti old soul gitu. Jadi jiwanya tuh jiwa tua. Jadi itu bisa aja gitu. Sekalipun usianya masih kecil gitu, usianya masih baru 13 tahun, itu bisa aja kalau memang jiwanya itu jiwa tua atau old soul itu memang punya pemikiran-pemikiran dewasa atau sifat-sifat seperti orang dewasa. Gitu ya, itu memungkinkan sekali terjadi gitu. Oke. Jadi setelah kepulangannya mereka banyak ngobrol secara online, chatting ya. Cuman ya tentu aja karena tadinya bisa selalu bersama, muncullah kesedihan dan kepedihan gitu ya. Jadi umum kok, wajar kok. Jadi yang tadinya bisa bersama terus, sekarang jadi terpisah. Sekalipun masih ada koneksi atau masih ngobrol, tapi yang tadinya bisa bertemu secara 3D kan jadi kepisah itu tentu aja jadi kayak punya kerinduan tersendiri gitu. Oke, saya lanjutkan. Memang dahulu aku sempat bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang punya kepintaran dalam tanda kutip, membaca orang. Jadi pernah ketemu dengan mungkin orang yang punya gift lah ya, ya bisa melihat seseorang lebih dalam gitu. Aku dibilang bahwa istriku sebenarnya bukan jodohku. Dari situ aku langsung punya semacam pemikiran, aku ingin ketemu orang yang sebenarnya aku cari selama ini sebelum Tuhan memanggilku. Hubunganku dengan istriku sebenarnya bersifat toksik, karena kita seringkali bertengkar dan aku lebih banyak memaklumi keadaan itu tanpa memperhatikan diriku sendiri. Dalam artian mengalah gitu ya. Jadi si Adi ini dia lebih sering mengalah. Oke. Akhirnya pada bulan Desember 2021, selama kurang lebih 2 bulan aku dan TF-ku LDR,
dia mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Awalnya kurang merespon chat karena sedang ujian akhir sekolah. Hal itu masih bisa dimaklumin. Namun setelah ujian berakhir pun dia masih menunjukkan hal yang sama. Dan mulai jarang sekali membalas chat. Ada saja alasannya. Padahal sebelumnya dia sangat getol sekali kalau sedang chat. Malah aku yang sering diomelin kalau kelamaan balas chat. Namun sekarang kebalikannya. Lama-kelamaan aku mulai gerah dengan sifatnya. Akhir Desember, pas di hari ulang tahunku, dia hanya seperlunya saja mengucapkan selamat ulang tahun. Kata-katanya memang panjang, namun tidak seperti biasanya. Tidak ada emoticon sama sekali. Tidak ada stiker, hanya ada kata-kata panjang yang tanpa titik, koma, dan terkesan dingin. Dari saat itu, aku jadi lebih sering menangis sendiri. Seakan ada firasat kalau dia bakal pergi sebentar lagi. Di saat itu pula, aku sedang ada masalah dengan istriku, ditambah mamaku yang sakit. Dan dirawat di rumah sakit. Seakan TF-ku pergi saat aku lagi sangat membutuhkannya. Padahal aku selalu ada buat dia, rasanya kesal dan sakit sekali. Oke, jadi ini sepertinya ya biasa ya kalau twin flame itu masa bubble phase dekat-dekatnya. Terus nanti ada satu momen di mana salah satunya atau biasanya DM dia akan tahu-tahu secara perlahan mundur gitu atau bahkan tiba-tiba langsung dia mundur gitu. Kita kayak ngerasain kok dia mulai menjauh gitu. Yang terberat memang saat kita dihantam dengan berbagai permasalahan ini justru DM pun dia menjauh gitu, twin flame pun menjauh gitu. Tapi emang biasa seperti itu. Saat-saat The Dark Night of the Soul itu datang gitu, energi kita juga nggak stabil, terus twin flame kita menjauh. Memang itu akan jadi sangat-sangat terberatnya gitu. Dan dari semua permasalahan itu yang terberatnya justru akan saat TF kita meninggalkan kita gitu. Ini bukan masalah oke, banyak permasalahan yang mungkin sangat luar biasa, keluarga masuk rumah sakit, permasalahan dengan hubungan dengan siapapun gitu ya. Ini yang sangat memukul sekali memang ketika twin flame kita pergi meninggalkan kita gitu. Justru pada di saat-saat yang menyakitkan ya, di saat-saat yang sulit justru twin flame ini meninggalkan itu yang memang sangat-sangat luar biasa menyakitkan juga. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 10 Januari 2022, akhirnya dia memutuskan untuk mundur dan tidak akan berhubungan lagi. Sama sekali. Alasannya karena dia merasa sangat lelah dan letih dengan hubungan ini. Ditambah, menurutnya aku sudah memiliki keluarga. Aku sempat memohonnya untuk jangan pergi, tapi dia menolak. Aku pun hanya bisa pasrah. Saat itu, bagiku rasanya dunia seakan runtuh dan gelap. Hanya air mata dan rasa sakit di dada yang menemani sepanjang hari dan malam. Bukan hanya secara perasaan, tapi sakit di dada sampai berasa secara fisik. Sampai aku pun pergi ke dokter. Padahal sudah banyak hal, baik itu pikiran, perasaan, waktu, dukungan, energi, termasuk materi yang aku beri buat dia. Meskipun sedih, yang mendalam, tapi anehnya aku nggak bisa membencinya. Kadang merasa diri sangat bodoh hanya karena seorang remaja usia 13 tahun, aku jadi seperti ini. Entah mau cerita dengan siapa karena rasanya sangat aneh. Seakan jatuh ke lubang yang tak berdasar. Ada apa ini? Tefku pintar menggambar dan melukis. Dan dia pernah menggambar seorang cowok yang jatuh ke jurang tanpa dasar. Dan gambar itu di-share padaku di bulan November 2021. Dan ternyata gambar tersebut jadi kenyataan di Januari 2022. Nggak pernah menyangka sama sekali. Setelah dia mundur, hidupku terasa sangat hampa. Baru kali ini merasa sejatuh ini. Hari-hari berlalu seakan sangat lambat dan tidak ada semangat sama sekali. Aku pun harus menyembunyikan perasaan ini dari anak dan istriku. Padahal, perasaan ini sangat sulit disembunyikan. Pasti terlihat dari raut wajahku. Istriku sempat bertanya, kenapa mukanya sedih sekali? Aku hanya bisa menjawab, capek karena pekerjaan. Aku pun sempat ribut besar dengan istriku tidak lama setelah TF-ku menyatakan mundur, karena semua emosiku seakan keluar semua setelah lama terpendam. Belum lagi ditambah masalah baru di pekerjaanku membuat seakan dunia terasa berat sekali. Biasanya dia menemani setiap hari dengan keluguan dan kekonyolannya, sekarang benar-benar hilang begitu saja. Lama-kelamaan timbul perasaan aku nggak bisa seperti ini terus-terusan. Aku harus berusaha berdiri lagi. Oke, jadi di sini sepertinya masa-masa The Dark Night of the Soul untuk Adi, ya TF-nya meninggalkan dia, terus ada masalah dengan istrinya, orang tuanya juga masuk rumah sakit,
masalah dengan pekerjaan dan berbagai macam. Ya, itu biasanya yang kita sebut dengan the dark night of the soul ya. Jadi yang kayak hantaman bertubi-tubi dari berbagai sisi dan itu menguras energi sekali, emosi, perasaan gitu ya. Itu kayak dunia tuh kayak bener-bener dijungkir balikan gitu. Ya memang betul-betul kayak jatuh ke lubang yang tanpa dasar gitu. Kayak jatuh terus gitu kayak nggak ada ujungnya gitu. Dipikirnya udah paling rendah, oh ternyata masih belum, masih bisa lebih rendah lagi. Kayak seakan terus jatuh, jatuh dan jatuh gitu. Ya itu seperti itu ya di Dark Knight of the Soul. Tapi memang pada dasarnya itu untuk kita bisa melepaskan segala kemelekatan aja kok gitu. Ya termasuk dengan Twin Flame dan dengan apapun gitu yang melekat ke diri kita gitu. Dan biasanya memang ini emosi bener-bener seperti roller coaster ya. Itu bener-bener kayak kita betul-betul diaduk terus. Oke, saya akan lanjutkan. Entah gimana beberapa hari kemudian saat lihat YouTube di kantor muncul home screen video dengan judul Perasaanmu adalah doamu yang sesungguhnya. Ternyata video tersebut berhubungan dengan Law of Attraction. Awalnya merasa seperti ada harapan baru. Lalu aku iseng mencobanya. Memang dia akhirnya sempat menghubungi lagi karena ada maunya. Tapi dengan pribadi yang sudah berbeda jauh. Seakan ada tembok tinggi dan dingin. Setelah itu dia langsung mengakhiri chatnya. Seakan-akan baru kenal atau sudah kenal tapi kenal biasa saja. Tapi semakin dicoba, sepertinya law of attraction bukan untuk diterapkan di hubungan sejenis TF, karena entah kenapa rasanya seperti tidak nyaman aja. Karena law of attraction berhubungan dengan perasaan dan berserah. Oke, jadi memang seperti itu ya. Jadi memang law of attraction atau law itu memang kita nggak bisa praktekkan untuk pasangan twin flame kita. Karena law itu hanya bekerja untuk sesuatu yang memang di luar diri kita, gitu. Jadi law of attraction itu pada dasarnya sebenarnya adalah kita menyelaraskan energi kita dengan hal yang kita inginkan gitu loh. Misalkan kita menginginkan suatu pekerjaan, jabatan atau sesuatu misalkan mobil lah gitu. Kita menyelaraskan energi itu gitu. Jadi kita menarik energi itu sebetulnya. Dan memang nggak bisa diterapkan dengan twin flame karena twin flame sejatinya itu bukan sesuatu yang di luar dari diri kita gitu. Makanya teknik loa itu bukan sama sekali nggak bisa untuk menarik twin flame gitu. Jadi pada dasarnya justru yang menarik twin flame ada ketika kita bisa fokus ke diri sendiri, kita bisa melakukan inner work, kita banyak meditasi, kita menstabilkan diri, justru itulah menarik twin flame gitu. Karena kita menemukan diri kita yang sesungguhnya gitu. Melalui itu, doa, meditasi, terus seperti itu, banyak berserah gitu ya, melakukan banyak inner work, itu yang kita kembali ke diri kita yang sejatinya gitu. Ya, karena pada dasarnya twin flame ini pada dasarnya satu, itu yang akan menarik gitu. Jadi memang pada dasarnya loa ini sama sekali nggak bisa diterapkan untuk hubungan twin flame gitu. Oke, jadi berbeda dengan lainnya memang twin flame ini sejatinya dia bukan sesuatu yang di luar kita gitu. Pada dasarnya energinya emang sama gitu loh. Jadi kita nggak bisa menarik narik diri kita sendiri itu kan kayaknya aneh gitu loh. Justru cara yang betul adalah kita kembali ke diri kita gitu. Ya makanya teknik loa di sini dia nggak mencoba menerapkannya untuk twin flame dan itu nggak berhasil. Oke, saya lanjutkan. Akhirnya aku menemukan banyak video tentang meditasi. Dengan mencoba meditasi dan doa, akhirnya aku seperti menemukan oase di tengah padang gurun. Dan seterusnya, sampai pada saatnya aku menemukan Angel's Number. Hingga akhirnya Angel's Number tersebut menuntun ke video tentang Twin Flame. Awalnya aku memang sempat baca artikel tentang Twin Flame di bulan Januari 2022. Tapi karena berupa artikel singkat, aku masih belum terlalu paham maksudnya. Hingga pada bulan Maret 2022, aku menemukan video pertama tentang Twin Flame, dan di situ aku sempat terkejut karena apa yang disampaikan sangat relate dengan yang aku alami. Sampai akhirnya aku juga seakan dituntut sampai menemukan channel KTF ini. Dari sini aku mulai banyak belajar menerima diri sendiri dan termasuk keadaan yang aku jalani saat ini. Oke, jadi di sini dia menemukan video mengenai Loa gitu ya. Terus mencoba untuk menarik twin flame dan ternyata gagal. Nah, nggak sampai di situ, akhirnya ditemukan lagi, dia akhirnya menemukan lagi. Ya, ini di channel YouTube menemukan video mengenai tentang meditasi. Jadi emang biasanya seperti itu kan YouTube. Jadi dia akan merekomendasikan video-video yang terkait gitu. Memang seperti itu. Jadinya pertama nih diberikan tentang loa, terus tentang berhubungan dengan meditasi. Nah, setelah meditasi akhirnya belajar meditasi dan berdoa itu yang semakin baik. Makanya saya selalu anjurkan, saya benar-benar selalu anjurkan. Doa terus, meditasi terus tiap hari, itu akan sangat membantu, gitu loh. Sangat membantu. Kita belajar berserah dan berpasrah, gitu, melepaskan segala kemelekatan.
Itu yang di sini justru akhirnya jadi semakin membaik gitu, yang dari segala macam hal terjadi gitu ya. Kita perasaan kayak roller coaster, kayak menangis dan sedih terus setiap hari, dan itu justru sangat ngebantu, sangat benar-benar ngebantu. Ya, jadi dari pertama menemukan video tentang Loa, menemukan video tentang meditasi yang akhirnya diarahkan ke video tentang twin flame gitu. Itu wajar kok, wajar kok. Kayak kita kok dituntun perlahan mungkin dari video apa dulu. Karena saya juga awalnya gitu. Saya pertama dari video tentang psikologi gitu. Pengen tahu cara psikologi, terus diarahkan, 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 akhirnya ketemu tentang twin flame gitu. Memang seperti itu. Itu kayak seakan-akan kita dituntun, oh untuk mengetahui lebih dalam tentang hubungan ini sebenarnya hubungan apa gitu. Yang kayak kita diarahkan betul-betul ke apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Jadi akhirnya mengenal, oh apa sih itu hubungan twin flame gitu. Ya, terima kasih juga ya untuk Adi yang sudah mengikuti channel KTF ini, dan juga mungkin teman-teman lainnya semua yang setia ngikutin channel KTF ini ataupun video-video yang terdapat di dalamnya. Ya, saya pun senang kalau misalkan ternyata video-video atau konten-konten di dalamnya mungkin sedikit banyak setidaknya bisa ngebantu selama perjalanan twin flame ini gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Dari situ yang namanya sinkronisitas akan baik sekali aku lihat. Mulai dari hal yang kecil sampai di langit pun ada tanda sinkronisitas yang aku lihat. Angel's number, part kendaraan kembar atau identik, angka yang unik di jalan atau odometer, sepasang hewan atau bunga, bulan purnama supermoon, bulan planet sejajar, atau kejadian-kejadian kebetulan yang sepertinya nggak masuk akal dan kejadian lainnya. Aku pun hampir setiap hari selalu melihat tanggal lahirnya di plat nomor, kendaraan, atau jam digital. Misalkan B181111 XXX gitu, 181111 1118 gitu ya. Jadi ya memang seperti itu juga termasuk Angel's number ya. Ya, jadi ataupun kita diingatkan pada sesuatu yang berhubungan dengan twin flame kita. Apapun gitu. Misalkan, oh ini ternyata pakaian yang biasanya dia pakai gitu. Oh ini tanggal lahirnya. Oh ini wangi parfumnya gitu. Oh ini apa hobinya gitu. Oh ini makanan kesukaannya, itu kayak diingatkan terus menerus. Itu kayak malah kita kok sering melihat hal-hal seperti itu terus gitu. Seakan-akan kencang sekali. Oke, saya akan lanjutkan. Setelah mengingat-ingat setiap kejadian yang aku alami, ternyata banyak kebetulan yang sangat kebetulan yang terjadi. Pertama, sebelum TF-ku datang ke Jakarta, 1 bulan sebelumnya terjadi gerhana bulan total di bulan Mei 2021. Kedua, saat TF menyatakan mundur, 1 bulan sebelumnya terjadi gerhana bulan sekitar November 2021. Yang ketiga, aku terpapar COVID saat TF sudah datang di Jakarta, sehingga TF tertular dan menunda kepulangannya. Keempat, puncak COVID varian Delta mulai terjadi saat liburan sekolah 2021. Saat itu TF sedang liburan ke Jakarta. 5, renovasi rumahku mulai dilakukan saat TF tertahan di Jakarta. Jadi seperti aku dikasih kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Dan banyak lagi kebetulan lainnya yang menurutku terlalu kebetulan. Semua yang terjadi seakan sudah diatur sedemikian rupa oleh semesta. Hingga aku bisa bertemu dan dekat dengan TF-ku. Entah apalagi rencana Tuhan di hidupku. Tapi aku sudah mulai belajar untuk berserah padanya. Ya memang seperti itu. Jadi semuanya memang sebetulnya pertemuan kita dengan twin flame, misalkan kayak seperti itu, yang seperti ini keadaannya kayak kayak seolah-olah kayak bener didekatkan terus gitu ya, yang kepulangannya terus kayak dimundur-mundurin terus gitu, kayak memang itu bener-bener by design gitu loh. Ada sesuatu yang bekerja untuk kita gitu. Jadi percaya Tuhan tuh sebenarnya sedang merancang perjalanan kita gitu. Yang sebaiknya kita lakukan ya udah kita berserah aja, kita ikutin aja gitu loh. Karena kita nggak bisa mengendalikan apapun, kita nggak bisa mengendalikan apapun gitu. Jadi sejak pertemuan sampai mungkin saat ini memang sedang nggak bersama atau sedang harus berpisah dulu, ya itu semua udah by design gitu. Sampai nanti misalkan harus dipertemukan lagi dan bersatu, itu ya semua by design gitu. Jadi kita percaya aja kalau Tuhan tuh saat ini sedang punya rencana untuk kita gitu. Ya kita ya berserah aja. Kita nggak bisa memaksakan pengen harus saat ini, detik ini juga, ya nggak bisa. Kalau belum dua-duanya diproses gitu ya, itu kan ya bisa. Itu nggak akan bisa gitu. Semua ada waktunya dan semua ada prosesnya. Jadi percaya aja pada proses gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Selain hal-hal di atas, ada hal-hal positif yang terjadi dalam hidupku setelah berjumpa dengan TF. Aku jadi lebih dekat dengan mamaku karena aku akhirnya menceritakan semua yang aku alami padanya. Sebelumnya aku suka tertutup, meskipun dengan mamaku karena takut membebani pikirannya kalau aku curhat. Aku juga jadi lebih dekat dengan Tuhan karena setiap hari aku di jam 2 atau 3 dini hari
Aku pasti menyempatkan diri untuk doa atau meditasi. Sebelumnya, aku jarang sekali berdoa secara pribadi. Aku sekarang selalu menyempatkan diri olahraga untuk merawat diri sekaligus mengalihkan pikiranku dari TF-ku. Aku juga sekarang tidak lagi berada di bawah ketiak karmiku. Karena setelah ribut besar, aku jadi lebih berani untuk lebih tegas padanya. Kalau dulu aku mudah mengalah dan minta maaf entah siapapun yang salah. Tapi sekarang keadaan sudah sangat berbeda. Hanya saja saat ini perasaanku menjadi hampa terhadap karmiku karena aku masih harus berproses untuk memaafkan, menerima diri, dan merelakan masa laluku yang berantakan dengan karmik. Oke, memang seperti itu kok. Saat kita perjalanan Twin Flame, kita pasti akan kayak dituntun untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Khususnya secara spiritual kita akan dituntun ke arah sana. Gitu. Jadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. Jadi yang lebih baik gitu, sering olahraga gitu. Jadi seperti itu. Jadi akan ada perubahan yang sangat besar, yang benar-benar sangat besar yang mengubah kita dari luar maupun dalam. Gitu. Itu perjalanan Twin Flame memang biasa seperti itu. Gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Sekarang aku mulai menjalani hari demi hari dengan lebih belajar berpasrah dan berserah. Meski kadang aku bisa merasakan perasaan atau energi TF-ku, namun tetap berharap padanya atau pada Tuhan. Kalau suatu hari nanti, kehidupanku pasti akan menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Dengan atau tanpa TF sekalipun. Aku juga harus melepaskannya. Sekarang karena statusnya saat juga masih seorang pelajar dan masih perlu banyak belajar lagi tentang kehidupan yang akan ia hadapi. Kalau dipaksakan, pasti akan mengganggu fokus belajarnya. Tapi aku percaya rencana Tuhan pasti akan indah pada waktunya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Oke, tambahan, pada bulan Mei 2022, kemarin saat lebaran, aku dan istri menyempatkan mudik ke Bengkulu untuk berdamai dengan mama TF-ku karena kemarin sempat terjadi perang dingin. Puji Tuhan, akhirnya istriku bisa berdamai lagi dengan iparnya tersebut. Aku pun akhirnya sempat bertemu dengan TF-ku lagi. Ya, tapi tetap saja dia masih dingin dan sangat menjaga jarak. Meskipun aku sempat berkomunikasi singkat dengannya. Tentu saja masih ada rasa ngarap dalam tanda kutip sama dia untuk bisa balik lagi seperti dulu. Tapi ya sudah, aku pasrah saja sama apa yang ada. Sepulang dari mudik tersebut, perasaanku malah kayak tergoncang lagi. Yang tadinya sudah mulai jarang menangis, malah jadi sering nangis lagi. Memang ada baiknya untuk tidak bertemu dengan TF selama masa separation, karena kita bisa terbawa perasaan yang dalam lagi. Ada baiknya kita memang harus fokus ke diri sendiri dulu. Oke, ceritanya sampai di situ. Ya memang seperti itu sih. Jadi ketika kita belum stabil, terutama di sana juga belum stabil. Jadi ciri-ciri kalau di sana belum stabil pun biasanya mereka atau DM ini biasanya ya sebentar mereka bisa pertemuan gitu ya, setelah separation bertemu lagi terus saling mulai terbuka lagi gitu. Terus tahu-tahu menghilang lagi gitu. Itu tandanya belum stabil gitu. Ya entah dua-duanya atau salah satunya itu bisa juga gitu. Nah, tapi yang lebih susahnya kalau misalkan dua-duanya belum stabil. Ketika kita belum stabil dan kita ketemu TF gitu ya, ya memang itu bisa aja tahu-tahu kita jadi dekat lagi. Cuman ya seperti itu lagi. Karena belum stabil itu salah satu akan menarik diri lagi. Ini biasanya DM yang akan menarik diri lagi gitu. Akhirnya terguncang lagi gitu. Separation itu justru kesempatan terbaik untuk kita bisa fokus ke diri sendiri dulu. Justru kalau misalkan kita masih masih sering ketemu terus, energi masih sering kontak terus gitu. Sekalipun kita pun nggak bersama TF tuh biasa energi kan sering datang. Cuman ketika kita kontak secara langsung itu kan kuat lagi, bener-bener saling mengikat lagi gitu. Makanya memang bagus kalau misalkan keduanya saat ini misalkan harus fokus ke diri sendiri dulu sampai betul-betul stabil gitu. Kalau udah stabil nggak akan ada yang lari lagi kok gitu. Nggak ada drama saling kejar mengejar lagi gitu. Nanti ya memang pada dasarnya semua itu rancangan Tuhan, kita ya berserah aja gitu. Jadi kita percaya aja. Semua ada waktunya dan semua ada prosesnya. Gitu. Kita yakini itu aja, itu udah cukup kok. Oke, jadi mungkin itu aja ceritanya. Sekali lagi terima kasih untuk Adi yang sudah men-sharingkan ceritanya yang sangat unik dan menarik sekali.
Oke, mungkin sampai situ dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Untuk teman-teman yang mungkin ingin cerita, curhat, konsultasi, atau sharing, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan cek aja. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.